Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan serta doa kami semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan seizinnya. Allah mengetahui semua apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memeliharanya keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Belum banyak orang mengetahui keutamaan membaca ayat kursi. Hal tersebut membuat kesadaran dan minat membaca ayat kursi tergolong cukup rendah. Padahal ayat kursi dikenal sebagai ayat yang memiliki banyak keistimewaan di antara surat-surat atau doa-doa lainnya. Ayat kursi dinilai sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi dalam Al-Quran. Ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat ke-255. Ayat kursi memiliki tempatnya sendiri, meskipun seluruh ayat dari semua surat di Al-Quran mulia. Keutamaan membaca ayat kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi, berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala beserta kekuasaan Allah yang mutlak. Banyak sekali arti dan makna yang terkandung dalam ayat kursi. Membaca ayat kursi diyakini dapat memengaruhi jiwa dan keimanan hidup seseorang. Ayat tersebut diturunkan pada suatu malam setelah peristiwa hijrah di Madinah. Saat diturunkannya, beribu-ribu malaikat mengiringinya karena kemuliaan serta kebesaran firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat kursi diturunkan, Muhammad bin Al-Hanafiyah meriwayatkan bahwa seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan, mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, para setan berlarian, dan para malaikat bersujud mengiringinya. Nama ayat kursi dapat diartikan sebagai ruangan dengan kapasitas yang sangat besar melebihi langit dan bumi, sebagai kekuasaan,
serta kerajaan yang dimiliki oleh Allah menjadi salah satu alasan pemberian nama ayat kursi. Selain itu, nama ayat kursi dapat dikatakan sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur seluruh ciptaannya. Sedangkan beberapa ulama berpendapat bahwa penamaan ayat kursi diartikan sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penamaan ayat kursi merupakan sebuah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pondasi kebijakan serta simbol kekuasaan yang dimilikinya secara mutlak. Turunnya ayat tersebut dapat memberikan petunjuk atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari H.R. Tirmidzi, segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Diriwayatkan H.R. Tirmidzi. Di sini ada 12 keutamaan membaca ayat kursi. Yang pertama adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Yang kedua, dapat membuka pintu rezeki. Dan yang ketiga adalah ayat yang paling diberkahi. Keutamaan yang keempat yaitu ayat kursi sebagai penghulu Al-Quran. Dan yang kelima, ayat pembuka bagi segala kesusahan. Keutamaan yang keenam, sebagai pertolongan bagi umat muslim. Dan yang ketujuh, memudahkan sakaratul maut. Keutamaan yang kedelapan, terdapat Ismul Azam. Yang kesembilan, menghapus segala amal keburukan manusia. Yang ke-10, mendapat pahala mati syahid. Keutamaan yang ke-11 yaitu didekatkan jodohnya bagi yang belum menikah. Serta yang ke-12, Allah akan senantiasa menghilangkan segala kekafiran yang di depan mata. Wallahu a'lam bishawab. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.